Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil progres kegiatan saya selama seminggu yang tertera pada laporan mingguan PKL PPI Madiun. Nah, di sini disusun oleh saya sendiri, yaitu Taruna Dewasa Muhammad Habibur Rahman, NIT 2330 Prodi TMP 3B. Nah, di sini ada kegiatan selama minggu kedua, dimulai dari hari ke-6, hari Senin tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan hari ke-9, Kamis 15 Januari 2026. Nah, catatan harian pertama. Di sini hari Senin tanggal 12 Januari 2026, waktu setengah 8 sampai dengan setengah 12, di mana semangat pagi, kegiatan diawali dengan apel pagi bersama pegawai PPI Madiun. Kemudian apel pagi saya mengisi formulir di website Silab terkait peminjaman lori dan forklift. Untuk penimbangan berat lori, meminta tolong pembimbing lapangan saya, yaitu Kak Iqbal Sarada, untuk dibuatkan surat jalan. Nah, pembimbing lapangan saya sudah copy dan dibuatkan surat pinjam kendaraan lori dan forklift serta surat jalan. Kemudian membersihkan kereta TMC dalam keadaan bersih, kemudian membersihkan dan merapikan ruangan laboratorium tertata rapi dan bersih, dan mempersiapkan tali dan tatakan kayu untuk mempermudah loading dan unloading lori ke truk menggunakan forklift. Nah, kemudian pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya ikut membantu dalam prosesan pengangkutan lori ke truk, di mana diangkut menggunakan forklift yang di bawah lori terdapat tatakan kayu untuk mempermudah pengangkutan. Kemudian saya juga meminjam toolbox untuk melepas penyangga di papan kayu. Setelah truk mengangkut muatan lori, saya bergegas ke UPTD pengujian kendaraan bermotor Kota Madiun untuk melakukan penimbangan berat truk bermuatan lori. Nah, setelah sampai di UPTD, saya mengkonfirmasi pegawai yang ada di sana bahwa ingin dilakukan penimbangan truk bermuatan lori dengan skema penimbangan dimulai dari gandar truk yang depan ditimbang terlebih dahulu, kemudian baru gandar truk yang di belakang untuk ditimbang. Nah, outputnya pada hasil berat gandar depan berat truk bermuatan lori yaitu menghasilkan 2.247 kg, dan hasil berat gandar belakang berat truk bermuatan lori yaitu 2.077 kg. Maka didapatkan hasil berat truk bermuatan lori yaitu 224,7 kg ditambah dengan 2.077 kg yaitu 4.324 kg. Nah, kemudian saya kembali ke PPI Madiun untuk menurunkan lori dari truk, kemudian menimbang berat kosong truk ke UPTD. Nah, hasil berat gandar depan berat kosong truk yaitu 1.906 kg, dan hasil berat gandar belakang berat truk kosong yaitu 1.916 kg. Maka didapatkan hasil berat truk kosong yaitu 3.822 kg. Maka untuk mengetahui berat lori kosong yaitu 4.324 kg dikurangi 3.822 kg yaitu 502 kg berat kosong lori. Setelah dilakukan penimbangan berat truk kosong, kemudian saya meminta surat tertulis dari hasil penimbangan truk bermuatan lori. Nah, kemudian saya meminta arahan kepada Bapak Dadang selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, yang dimana setelah saya melakukan penimbangan, kemudian beliau mengarahkan untuk membuat stiker atau marking berat kosong lori dan ditempel pada lori, dan stiker tersebut digunakan dalam data untuk perhitungan kekuatan pengereman desain pengereman. Nah, di sini ada dokumentasi pada kegiatan hari pertama. Di sini dokumentasi membersihkan kereta TMC dan dokumentasi membantu merapikan ruangan laboratorium, dan dokumentasi saat melakukan penimbangan berat truk bermuatan lori dan berat kosong. Nah, di sini ada catatan harian kedua, di mana hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 waktu setengah 8 sampai dengan setengah 12, di mana diawali dengan
absen. Kemudian saya membuat konsep surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan surat hasil penimbangan berat kosong truk. Lalu saya menghubungi pihak UPTD pengujian kendaraan bermotor Kota Madiun terkait surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan hasil penimbangan berat kosong truk. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Rizky Wicaksono, staf workshop Depo Mekanik, terkait konsep surat untuk pembuatan surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan hasil penimbangan berat kosong truk. Nah, outputnya konsep surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan surat hasil penimbangan berat kosong truk. Kemudian pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya membantu Bapak Agung untuk menanam tanaman lombok, kemudian menyiram tanaman yang sudah ditanam, yaitu seperti tanaman lombok, jeruk purut, jambu, dan pepaya. Maksudnya tanaman lombok sudah tertanam dan tanaman jeruk purut, jambu, pepaya, dan tanaman lombok sudah tersiram. Nah, di sini ada dokumentasi bersama Bapak Rizky Wicaksono berdiskusi terkait pembuatan konsep surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan surat hasil penimbangan berat kosong truk. Nah, di sini ada dokumentasinya, konsep surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan konsep surat hasil penimbangan berat truk kosong. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 waktu setengah 8 sampai dengan setengah 12 saya membantu Bapak Agung untuk membersihkan komponen pengereman seperti brake ridging. Kemudian setelah dibersihkan, saya menata komponen pengereman tersebut pada rak berwarna kuning. Kemudian saya membantu rekan-rekan magang lainnya untuk menyiapkan alat-alat yang digunakan dalam pengeboran rel. Nah, outputnya komponen pengereman dalam keadaan tertata rapi dan bersih di rak berwarna kuning. Kemudian saya menghadap ke dosen pembimbing PKL saya, yaitu Bapak Fahmi Rozak, untuk memaparkan laporan hasil kegiatan minggu pertama atau ke-1 selama PKL di PPI Madiun. Nah, kemudian Pak Fadli merevisi terkait pemilihan kata atau diksi yang digunakan di PowerPoint, yaitu kata sundulan seharusnya diganti dengan benturan dan kata menolong seharusnya diganti dengan kata membantu. Kemudian ditambahkan nama lengkap pembimbing lapangan, yaitu misalkan nama lengkap pembimbing lapangan saya yaitu Kak Iqbal Caesar Adha MDT, ditambahkan tulisan jabatannya di workshop, dan mengirim laporan mingguan di e-learning PPI Madiun, kemudian menambahkan nama kepala UPTD-nya siapa. Selanjutnya kalau saya bisa menghadap atau berkonsultasi, perlu meminta nomor WhatsApp yang digunakan agar untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Kemudian ditambahkan hal yang baru dipelajari atau hal yang baru dipelajari selama PKL di PPI Madiun, seperti prosedur penimbangan dan alat timbang, cara melakukan penimbangannya. Nah, kemudian pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 dilanjut dengan mengecek baterai dan MPPT yang berada di dalam lori inspeksi. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Rizky Wicaksono terkait proses pemasangan stiker pada lori. Kemudian berkonsultasi dengan Bapak Dadang selaku dosen pembimbing tugas akhir saya terkait penomoran lori. Jadi rencananya ingin ditambahkan penomoran, yaitu lori 03 kuat muat 320 kg, berat kosong 502 kg. Maka diperlukan mengukur dimensi stiker yang akan ditempel pada lori. Outputnya, setelah mengecek komponen baterai tersebut masih berfungsi, setelah dicek bahwa baterai di dalam komponen masih hidup dan tidak rusak, namun hanya output di MPPT yang rusak. Adapun alurnya, yaitu dari charger ke rectifier terlebih dahulu mengubah arus dari AC ke DC, kemudian DC tersebut ke MCB nomor 4, kemudian MCB tersebut ke baterai, lalu dari baterai ke output nomor 2, output MCB, dan dari output tersebut ke MPPT. Nah, MPPT terus ke MCB nomor 5, yaitu output MPPT. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan hari ketiga, di mana
dokumentasi membersihkan dan menata komponen pengereman di rak berwarna kuning, dan dokumentasi bersama Bapak Fadil Razak memaparkan laporan mingguan ke-1, kemudian dokumentasi mengecek baterai dan MPWT pada lori inspeksi. Nah, catatan harian keempat pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dimulai pada pukul setengah 8 sampai dengan setengah 12. Pembimbing lapangan saya yaitu Kak Iqbal Caesar ada menanyakan tentang bagaimana keadaan baterai dan MPPT-nya setelah dicek. Nah, lalu saya menjawab, kemarin MPPT-nya rusak mas, untuk baterai saat di-charge menyala, dan setelah dicek menggunakan multimeter keluar outputnya sekitaran 50 volt. Namun untuk MPPT-nya inputnya masuk tetapi outputnya tidak ada atau tidak masuk. Nah, kemudian saya menuju ke workshop untuk mengecek keadaan baterai pada lori inspeksi. Pada saat dicek, tegangan yang berada di baterai lori inspeksi menunjukkan angka 2,5 volt. Kemudian baterai tersebut saya charging, dan setelah dicek lagi tegangan berubah menjadi kisaran kurang lebih 50 volt. Sehingga dalam kondisi tersebut menurut saya baterai perlu di-charging terlebih dahulu agar berada di kisaran 50 volt yang menandakan baterai tersebut baik dan kuat. Nah, kemudian saya membersihkan kereta inspeksi Semeru menggunakan macun dan sapu mulai dari muka kereta, bodi, interior, dan lain-lain. Hasilnya kereta inspeksi Semeru dalam keadaan bersih, dan saya mengukur dimensi untuk stiker yang akan ditempel pada lori. Pada awalnya saya mengukur lebar 20 cm dan panjang 50 cm untuk penempatannya di atas tempat roda lori. Namun Pak Dadang tidak setuju dikarenakan terlalu besar dan memberitahu posisi untuk menempatkan di samping roda, di mana saya ukur lagi untuk lebar 15 cm dan panjang 25 cm. Kemudian saya tanyakan ke Pak Dadang, jawaban beliau, ya dibuat segitu aja. Maka saya akan konfirmasikan ke tempat pembuatan stiker yang ada di Kota Madiun. Nah, kemudian saya dipanggil Pak Fadli selaku dosen pembimbing PKL saya terkait apa saja yang perlu direvisi pada laporan harian. Nah, outputnya laporan harian tidak boleh sama antara satu anak dengan satu lainnya. Kemudian margin, pada margin pilih narrow 1,27 cm, namun yang di sebelah rata kiri diganti dengan 2 cm untuk dijilid. Nah, spasinya 1, jumlah kata di halaman depan penuh kata-kata, lebih banyak lebih baik, dan batas minimal halaman pertama full, total minimal yaitu 500 kata. Pada bagian bawah dikasih tanda tangan, diberi format tanda tangan dosen pembimbing PKL, dan ditandatangani dosen pembimbing PKL, dan di print di akhir PKL. Nah, untuk format filenya yaitu misal H6 12/01/2026 Muhammad Roman, laporan harian individu. Kemudian saya kembali ke workshop untuk membantu rekan magang dalam membersihkan gudang di Gedung Pintar, termasuk membersihkan komponen yang banyak debu karena yang dicat, lalu mengobrol dengan pegawai laboratorium dan rekan magang. Nah, outputnya gudang di Gedung Pintar dalam keadaan bersih. Nah, kemudian pada pukul 13.15 sampai dengan pukul 16.00 saya membantu Pak Bala untuk memperbaiki kursi yang rusak. Lalu saya mengukur lagi dimensi stiker dan membantu Pak Agung menaruh tanaman lombok di dekat pohon. Nah, outputnya kursi sudah diperbaiki dan aman, dan tanaman lombok sudah tertanam. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan hari keempat, di mana dokumentasi mengecek keadaan baterai pada lori inspeksi, kemudian dokumentasi membersihkan kereta inspeksi Semeru, dan dokumentasi membantu membersihkan gudang di Gedung Pintar, dokumentasi mengukur dimensi stiker yang akan ditempel pada bodi lori. Nah, ada target yang dicapai pada praktek kerja lapangan di PPI Madiun. Kereta TMC dalam keadaan bersih 100%, konsep surat hasil penimbangan berat truk bermuatan lori dan hasil penimbangan berat truk sudah jadi atau 100%. Pembuatan konsep stiker atau marking berat kosong lori dan ditempelkan di lori 100%, dan ini belum ditempelkan, masih sudah jadi stikernya. Komponen pengereman dalam kondisi tertata rapi dan bersih, sarana KI Semeru dalam kondisi bersih 100%,
dan penimbangan berat truk bermuatan lori dan penimbangan berat kosong truk 100%. Tanaman Lombok sudah tertanam 100%. Nah, di sini ada hal baru yang diajarkan. Yang pertama, penimbangan berat truk bermuatan lori dan penimbangan berat kosong truk, di mana penimbangan tersebut truk teleskopik terdapat 2 gandar, di mana menggunakan alat uji Excel Load merek Anjen di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Madiun, yang dimana dilakukan gandar pertama truk bagian depan ditimbang menghasilkan angka 2257 kg, dan gandar kedua truk bagian belakang ditimbang menghasilkan angka 2077 kg. Lalu truk tersebut kembali ke PP Madiun menurunkan lori, lalu kembali ke PTD untuk dilakukan penimbangan berat kosong truk, di mana gandar pertama bagian depan menghasilkan berat 1906 kg dan gandar 2 bagian belakang truk yaitu 1916 kg. Untuk mengetahui berat kosong lori yaitu tadi 247 ditambah 277 kg, kemudian dikurangi 1906 ditambah 1916 menghasilkan berat kosong lori yaitu 502 kg. Nah, kemudian pada pembuatan stiker yang akan ditempel pada lori, di mana setelah dilakukan penimbangan dan diketahui berat kosong lori yaitu 502 kg, lalu membuat stiker untuk memberi informasi tentang identitas lori, termasuk lorinya keberapa, yaitu lori yang ketiga, muat 320 kg dan berat kosongnya 502 kg. Nah, di sini untuk identitas lori agar mahasiswa yang lain tahu. Dan identitas lori tersebut penting untuk desain pengereman yang akan digunakan untuk tugas akhir saya. Sekian penjelasan mengenai progres selama PKL di PP Madiun minggu kedua pada bulan Januari. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.